2 jam kemudian setelah pembagian murid selesai, Hani dan pria berjanggut penuh itu berdiri di atas mangkuk sedekah yang besar dan dibawa kembali ke Gunung Musim Semi oleh kultivator Yu. Mereka sudah berganti pakaian menjadi jubah biru untuk murid kelas rendah dan telah didistribusikan ke Gunung Musim Semi. Kultivator Yu membawa keduanya keluar dari aula batu setelah distribusi selesai tanpa keluhan sedikit pun. Adapun pemuda tinggi dan kokoh yang sangat diminati, dia tiba-tiba ditugaskan ke Gunung Batu Ilusi. Meskipun lelaki tua berambut abu-abu dan lelaki paruh baya itu sama-sama putus asa, mereka hanya bisa menerima keputusan itu. Tapi untungnya, mereka masing-masing diberi murid sekte dalam dan mengakhiri masalah mereka. Meskipun Anda hanya memasuki sekte sebagai murid urusan luar, cukup beruntung bagi Anda untuk didistribusikan ke Gunung Musim Semi kami. Karena leluhur bela diri kami lembut dan baik hati, kami nggak akan memperlakukan Anda terlalu keras. Anda hanya perlu menyelesaikan tugas Anda dalam waktu yang ditentukan. Sisa waktu Anda akan bebas melakukan apa yang Anda inginkan. Jika Anda memiliki kesempatan untuk memperoleh jasa besar, mungkin leluhur bela diri bahkan akan memberikan pil pembangunan fondasi kepada Anda. Bagaimanapun, murid sekte luar dan dalam menerima perlakuan yang sama dalam nama. Namun, tugas utama murid sekte dalam adalah berkultivasi. Karena bakat Anda yang buruk, Anda ditugaskan untuk berbagai tugas lain, seperti pengobatan dan penyempurnaan jimat. Pencapaian paman bela diri di bidang ini cukup mendalam. Karena Handi dan pria berjanggut lebat itu sudah menjadi murid Gunung Musim Semi, kultivator Yun berbicara kepada keduanya dengan nada yang jauh lebih lembut saat dia memberi mereka penjelasan tentang masalah sekte. Terima kasih banyak atas bimbingan Paman Yu. Meskipun Hani merasa agak canggung, dia memasang ekspresi hormat saat mengucapkan terima kasih. Adapun pria berjanggut penuh, dia hanya menyeringai. Tampaknya dia bukan orang yang suka berbasa-basi. Handi yang telah mengetahui bahwa ada yang salah dengan pria besar itu, merasa tercengang dengan keterampilan akting pria besar itu. Apakah kemampuan aktingnya sangat luar biasa, ataukah dia benar-benar nggak tahu tentang keanehan tubuhnya sendiri? Sementara senior Miao itu, apakah dia juga menyadari sesuatu yang salah dengan pria besar itu? Handi yakin bahwa seorang kultivator pembangunan fondasi tahap akhir nggak akan dapat melihat kedingin orang tersebut. Pasti ada sesuatu yang salah dengan pria besar itu cukup menantang. Kultivator Yu tampak senang dengan reaksi Handi dan pria besar itu. Dia berbicara beberapa patah kata lagi sebelum membawa mereka ke paviliun yang terletak di pusat Gunung Musim Semi. Mereka mendarat di sebuah panggung batu kapur, di mana dua remaja muda sedang mengobrol tentang sesuatu. Ketika mereka melihat kultivator Yu muncul, mereka segera berhenti berbicara dan mendekati mereka. Gadis berwajah boneka itu tertawa kecil dan bertanya, "Paman Yu, apakah Anda datang untuk mengunjungi leluhur bela diri?" Mengetahui ketatnya senioritas di dunia kultivasi, Hani merasa kaget dengan sikap santai gadis itu. Kultivator Yu tersenyum dan berkata, "Itu benar, keduanya adalah murid urusan luar yang diterima gunung kita dari seleksi. Saya di sini untuk melapor ke leluhur bela diri dan melihat apa yang akan senior berikan kepada mereka." Tampaknya dia cukup akrab dengan gadis itu. Gadis itu kemudian mengalihkan pandangannya ke Handi dan pria besar itu. Dia tersenyum manis dan berkata, "Jadi mereka adalah junior laki-laki yang baru datang. Jika Anda memiliki kesempatan di masa depan, jangan lupa untuk mengunjungi saya dan junior laki-laki Shin dan ceritakan sedikit tentang dunia fana. Aku nggak sabar untuk itu." Remaja berkulit gelap di sisinya dengan lemah lembut bergumam, "Jika senior ingin mendengar cerita mereka, jangan seret saya. Saya lebih suka berkultivasi. Kamu dapat berkultivasi kapan saja kamu mau. Tetapi memiliki murid baru memasuki Gunung Musim Semi dari dunia fana adalah sesuatu yang sulit didapat. Secara alami, kita harus mendengarkan beberapa cerita menarik dari luar." Meskipun dia cukup muda dan mungil, dia menegur bocah itu dengan sikap berani, membuatnya kehilangan kata-kata. Kultivator Yu mengungkapkan senyum masam dan menggelengkan kepalanya
sebelum membawa Hani dan pria besar itu ke halaman. Saat mereka berjalan, kultivatorium memperingatkan. Perhatikan keduanya. Junior Ma dan Junior Sin mungkin tampak muda dan memiliki senioritas yang sama dengan Anda. Tetapi mereka adalah keturunan leluhur bela diri dari dunia fana. Meskipun mereka belum diterima sebagai murid resmi, itu adalah masalah yang akan terjadi cepat atau lambat. Jangan menyinggung mereka, apapun yang terjadi, nggak akan ada yang melindungimu dari leluhur bela diri. Ketika Hani mendengar ini, dia menganggukkan kepalanya dengan senyum yang dipaksakan. Adapun pria besar itu, dia menggosok bagian belakang kepalanya dan diam-diam tersenyum. Ketika kultivatorium melihat reaksi mereka, dia tersenyum dan menghibur mereka. Junior Sin adalah orang yang tulus. Dia nggak akan melakukan sesuatu yang nggak pantas. Meskipun Junior Ma selalu agak nakal, dia nggak memiliki niat jahat. Nggak perlu terlalu mengkhawatirkan mereka. Anda hanya perlu lebih memperhatikan mereka. Tentu saja, Hani dan pria besar itu berulang kali menganggukkan kepala sebagai jawaban. Setelah itu dikatakan, ketiganya telah melewati 3 halaman sebelum muncul di depan sayap samping yang terpencil. Begitu ketiganya muncul di sayap samping, mereka samar-samar mendengar suara seorang pria. "Apakah itu kamu, Jun-er?" Ketika Yujun mendengar ini, dia segera berhenti di tempat dan dengan sungguh-sungguh menjawab, "Murid memberi hormat kepada Tuan." Saudara bela diri ketiga Anda dan saudara bela diri kelima Anda juga kebetulan berada di sini. Silahkan bawa keduanya ke dalam. Dari keaktifan suaranya, sang pemilik tampak dalam suasana hati yang baik. Iya, Yujun gak berani menunda dan memanggil Hani dan pria besar itu sebelum buru-buru memasuki pintu kamar samping yang setengah tertutup. Terlepas dari beberapa pot dari berbagai tanaman yang gak diketahui, aula yang elegan dan halus hanya memiliki meja kayu hitam bersama dengan satu set kursi. Seorang pria paruh baya berjubah sarjana duduk di samping. Dia memiliki penampilan yang sangat kuno, dengan kumis panjang tipis dan janggut yang mencapai dadanya, memberinya penampilan seperti orang bijak dengan ketenangan dunia lain. Di sampingnya berdiri seorang pria tua dan seorang wanita muda. Dengan wajah penuh kerutan dan rambut putih bersih, lelaki tua itu tentu saja adalah seseorang yang tampaknya hampir mencapai ajalnya. Dia diam-diam tersenyum, adapun wanita itu dia tampak berusia akhir 20-an dan memiliki penampilan yang adil dan elegan. Dia saat ini tanpa ekspresi. Yujun buru-buru melangkah maju dan memberi hormat sambil berlutut. "Saya memberi hormat kepada guru. Salam senior ketiga, senior kelima. Silahkan berdiri, nggak ada orang luar di sini, nggak perlu terlalu formal." Jadi keduanya pasti murid yang baru diterima dari gunung musim semi kita. Pria parubaya itu melambaikan tangannya dan menyuruh Yujun berdiri. Setelah itu, dia memeriksa Hani dan pria besar itu dengan penuh minat. Ketika Hani melihat bahwa orang ini adalah seorang kultivator formasi inti menengah, dia merasa agak murung, tetapi dia hanya bisa memaksakan senyum dan memanggilnya sebagai leluhur bela diri. Pria besar itu juga melakukan hal yang sama. Leluhur bela diri ini nggak memiliki kemampuan untuk melihat keanehan tubuh pria besar itu, atau melihat melalui kultivasi Hani yang sebenarnya. Karena itu, dia menanyakan nama mereka dan dengan santai berkata, "Bagus, bagus." Dia kemudian menoleh ke pria tua dan wanita muda di sisinya, dan dengan lembut menginstruksikan mereka, "Karena kalian berdua ada di sini, aku harus mengganggu orang lain. Sebagai ahli dalam penyempurnaan jimat dan ahli ramuan pil, Anda pasti kekurangan orang. Ambil 2 murid yang baru tiba ini untuk saat ini. Secara alami, pilih seni kultivasi untuk mereka di sepanjang jalan. Bahkan jika mereka adalah murid urusan luar, jika kultivasi mereka terlalu buruk, mereka akan menjadi sasaran ejekan oleh sesama anggota sekte dari gunung lain." Pria tua berwajah putih itu menjawab dengan senyum lebar, "Iya guru, Junior dan saya masing-masing akan membawa 1 orang." Wanita cantik berusia 20-an itu ragu-ragu sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Setelah berpikir sejenak, lelaki tua itu mengusulkan,
Karena junior juga setuju, bagaimana kalau saya membawa keponakan bela diri Du ke divisi penyempurnaan jimat saya? Saya membutuhkan pembantu yang kuat. Jadi, saya akan menyerahkan keponakan bela diri Han kepada Anda. Wanita itu setuju dengan ekspresi yang gak berubah, gak repot-repot melirik Hanli. Ketika pria tua itu melihat ini, dia menganggukkan kepalanya dan berbicara kepada Hanli dan pria besar itu. Kalian berdua tunggu di luar sebentar, saya masih memiliki hal-hal untuk didiskusikan dengan senior Anda. Hanli dan pria besar itu saling melirik sebelum dengan tulus setuju. Mereka kemudian keluar dari ruangan dan berdiri sekitar 10 meter dari ruangan saat mereka dengan patuh menunggu. Segera setelah itu, pria besar itu melirik ke langit jauh yang tak berawan dan tetap diam. Nggak diketahui apa yang dia pikirkan. Adapun Hanli, dia memasang ekspresi malas saat dia menguping percakapan di dalam. Dengan indera spiritualnya yang luar biasa, Hanli dapat mendengarkan tanpa masalah. Meskipun ekspresinya nggak berubah, beberapa gerakan aneh lolos dari matanya. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan makan, pintu ke ruang samping akhirnya terbuka dan ketiga murid meninggalkan ruangan satu demi satu. Pria tua itu tanpa berkata-kata mengangkat tangannya dan melepaskan alat sihir yang ramping. Setelah dia mengucapkan selamat tinggal kepada wanita itu dan Yujun, dia naik ke langit dengan pria besar di belakangnya. Pada saat itu, wanita itu berjalan ke arah Hanli dan dengan dingin mengalihkan pandangannya ke arahnya. Dia tanpa emosi berkata, "Ayo pergi. Anda akan kembali dengan saya ke kediaman gua saya." Seringai tipis sesaat muncul di wajah Hanli, sebelum dia mengangguk dengan ekspresi acuh tak acuh. Dengan denyut cahaya merah, hamparan kabut merah menyelimuti mereka berdua. 4 jam kemudian, Hanli muncul di taman obat aneh yang lebarnya lebih dari 300 meter. Kebun obat yang hijau, memiliki banyak jenis tanaman obat dan pondok jerami dengan 3 kamar. Ketika Hanli melihat gunung kecil tanpa nama di dekatnya, dia mengelus dagunya dan menunjukkan senyum tipis. Sebelumnya, wanita pertengahan pembangunan fondasi yang dingin dan anggun itu menggunakan pita merah untuk membawa keduanya ke kediaman guanya. Bibi bela diri Mu Peiling ini telah bertanya apakah dia bersedia menjaga kebun obat, atau apakah dia mau belajar seni pemurnian pil. Ini mengejutkan Hanli. Lagi pula, selama seorang kultivator berpikiran jernih, mereka akan setuju untuk belajar tanpa ragu. Tapi sebelum wanita itu menunggu jawaban Hanli, dia dengan dingin menjelaskan bahwa merawat kebun obat itu cukup sederhana. Selama dia menyerahkan sejumlah bahan obat, dia bisa menghabiskan sebagian besar waktunya dalam kultivasi. Meskipun murid urusan luar juga memiliki kesempatan untuk menyentuh jalur pil obat yang dalam, biaya untuk menempuh jalur itu adalah untuk memperbaiki sejumlah pil setiap bulan. Sangat mengurangi waktu kultivasi. Akibatnya, masing-masing dari mereka memiliki kelebihannya sendiri. Tanpa pertimbangan sedikit pun, Hanli langsung memilih tugas lamanya menjaga kebun obat. Ini adalah tugas yang mungkin juga diciptakan untuknya. Itu akan memungkinkan dia untuk berkultivasi tanpa rasa takut atau halangan. Dia awalnya berpikir bahwa dia harus melarikan diri dari berbagai pekerjaan kasar untuk berkultivasi. Tapi ternyata tugas kebun obat yang sangat cocok ini dibawa ke hadapannya secara kebetulan. Wanita dingin dan anggun itu nggak mengungkapkan kejutan sedikit pun atas pilihan Hanli. Sejak Hanli dibawa ke sini, Mu Peiling membawa pergi penjaga asli dari kebun obat dan meninggalkan Slipatu Giok yang mencatat seni kultivasi atribut air seni es yang mendalam. Kebun obat ini sekarang telah menjadi kekuasaan Hanli. Hanli menunggu wanita anggun itu menghilang ke langit sebelum membalik telapak tangannya. Sekarang ada Slipatu Giok biru, Slipatu Giok hijau, dan jimat perintah kuning di tangannya. Slip giok hijau termasuk metode dan tips tentang cara merawat tanaman di kebun obat yang ditinggalkan oleh penjaga sebelumnya. Karena tingkat ramuan obat di sini cukup umum dan hanya ada sedikit variasi dari mereka. Selama dia bukan orang bodoh, merawat kebun obat akan sangat mudah.
Adapun jimat giok biru itu mencatat seni kultivasi yang ditinggalkan oleh Mupailing, seni es yang mendalam. Seni es yang mendalam bukanlah seni kultivasi kelas atas dengan cara apapun. Itu sangat lemah sehingga bahkan nggak bisa dianggap sebagai seni kultivasi tingkat kedua. Satu-satunya kelebihannya adalah mudah dikultivasikan dan kemacetannya relatif mudah ditembus. Namun, ini bukan akibat dari kedengkian atau niat buruk. Karena Hanli adalah murid urusan luar, kultivasinya pasti buruk. Sehingga, dia memilih untuk memberikan seni kultivasi yang lebih mudah kepadanya. Adapun medali komando, itu mengendalikan formasi mantra kasar yang menyelimuti taman obat. Tentu saja, Hanli nggak terlalu memperdulikannya dan meletakkan ketiga barang itu di kantong penyimpanannya. Setelah itu, dia memasuki pondok jerami dengan langkah santai dan perlahan berjalan melewatinya sebelum pergi. Saat Hanli berdiri di depan pondok, dia mengalihkan pandangannya ke arah gunung kecil di belakang kebun obat dan menunjukkan senyum tipis. Dia perlahan menutup matanya dan secara bertahap melepaskan indera spiritualnya untuk menyelimuti radius sekitar 15 km. Setelah melihat bahwa nggak ada kultivator lain di daerah itu, dia melambaikan tangannya dengan santai. Serangkaian cincin bening terdengar saat selusin pedang terbang biru berkelap-kelip meninggalkan lengan bajunya dan melesat ke arah gunung kecil itu. Di bawah kendali indera spiritualnya, pedang terbang secara efisien memotong gua dari gunung seolah-olah batunya adalah tahu lunak. Dalam sekejap, dia sudah mengukir tempat tinggal gua yang dalam. Kesadaran Hanli kemudian terbelah menjadi banyak helai saat dia mengendalikan masing-masing pedang terbangnya. Masing-masing dari mereka mulai buru-buru mengukir kamar batu, masing-masing dalam ukuran dan gaya yang unik. Karena Hanli sudah menjadi sangat mahir dalam membelah kesadarannya, ini hanya membutuhkan sedikit usaha. Sekitar 6 jam kemudian, tempat tinggal gua skala kecil baru diam-diam muncul di gunung. Hanli mengungkapkan sedikit kebahagiaan saat melihat bahwa rancangan pertama kediaman guanya telah selesai, dan segera mengeluarkan beberapa set bendera dan cakram formasi. Gunung kecil itu kemudian menjadi sangat sibuk karena beberapa formasi mantra penyembunyian tingkat tinggi ditempatkan di sekitarnya. Meskipun formasi mantra ini nggak mampu menghindari perhatian tajam dari seorang kultivator jiwa baru lahir, itu akan lolos dari pengamatan seorang kultivator formasi inti yang lewat. Saat ini udah cukup bagi Hanli. Lagi pula, nggak akan ada alasan bagi seorang kultivator kelas atas untuk tiba-tiba mengunjungi kebun obat yang sepele seperti ini. Lagi pula, langkah-langkah ini hanya urusan sementara. Begitu dia memperbaiki dan menempatkan formasi pembatasan roh, bahkan seorang kultivator jiwa baru lahir nggak akan mampu melihat sesuatu yang salah. Setelah Hanli selesai meletakkan formasi mantra, dia menempatkan Ninkel Spirit Ginseng di dalam kebun obat kecil kediaman guanya. Hanya setelah dengan hati-hati menempatkan beberapa batasan tangguh di sekitarnya, dia melepaskannya dari kurungan. Ninkel Spirit Ginseng sangat penting jika dia ingin memadatkan jiwa yang baru lahir. Setelah itu, Hanli menempatkan kumbang pemakan emas perak ke dalam ruang serangga. Adapun kumbang pemakan emas yang tercemar hitam, Hanli menahan mereka di sisinya, karena dia nggak bisa membujuk mereka untuk bereproduksi dengan rumput rok pelangi. Di sebelah ruang serangga adalah ruang binatang roh yang telah dia persiapkan secara khusus untuk binatang jiwa menangis. Karena binatang itu telah memakan begitu banyak jiwa binatang umbra, dia tetap tertidur lelap sejak dia kembali ke kantong penyimpanannya. Bahkan Hanli nggak dapat membangunkannya dari tidurnya. Namun Hanli samar-samar menebak bahwa karena binatang jiwa menangis telah memakan begitu banyak jiwa, dia mulai mengembangkan tingkatannya. Hanli secara alami menginginkan hasil seperti itu. Setelah memperoleh tempat yang aman, Hanli segera membuat pengaturan damai untuk binatang itu. Pada saat itu, Hanli sudah memutuskan untuk memanfaatkan tidurnya binatang itu untuk menyempurnakan mutiara jiwa menangis di dalam perutnya hingga selesai.
Karena kemajuan melejit dari binatang jiwa menangis, Hani merasa sedikit khawatir bahwa dia nggak akan dapat sepenuhnya mengendalikan evolusi dari binatang jiwa menangis. Selama waktunya di alam umbrah, dia merasakan mutiara jiwa menangis beberapa kali di perutnya. Ketika binatang jiwa menangis telah dengan kejam menyerap jiwa-jiwa binatang umbrah dalam keadaannya yang membesar. Meskipun Hani tetap tenang di depan roh peri ungu dan Meining, dia merasa sangat gentar. Sekarang dia memiliki kesempatan, gak mungkin dia berani membiarkan situasi ini berlanjut. Adapun penjelasan Yuan Yao tentang gejala mutiara jiwa menangis, mereka seharusnya gak menimbulkan masalah bagi Hanli, mengingat kekuatan sihir dan indera spiritualnya yang superior. Selain itu, binatang jiwa menangis secara tak terduga telah naik 2 peringkat sejak saat itu, dan gejalanya mungkin telah diperbaiki. Tapi terlepas dari itu, mengingat kemampuan binatang jiwa menangis saat ini, ada baiknya mengambil resiko. Dengan rencananya yang diputuskan, dia nggak segera memperbaiki mutiara jiwa menangis. Tetapi memilih untuk mengatasi masalah mendesak lainnya, energi roh angin di dalam tubuhnya yang belum menyebar. Fengxi, binatang pemecah angin kelas 9, secara alami nggak bisa mengejarnya ke wilayah selatan surgawi. Namun, fakta bahwa energi roh angin masih tersisa di tubuhnya menyebabkan banyak kesusahan. Mungkin insiden lain akan terjadi jika terlalu banyak waktu berlalu, tetapi secara langsung memurnikan energi berbahaya ini sepertinya nggak mungkin. Dia telah mencoba beberapa kali sebelumnya untuk efek yang kecil. Sampai saat ini, dia hanya memiliki metode kikuk menggunakan kekuatan sihir untuk mengeluarkannya dengan paksa. Meskipun itu mungkin, itu akan memakan waktu yang gak sedikit. Karena alasan inilah, Hani menundanya sampai sekarang. Sekarang dia telah menetap di tempat yang damai. Dia berencana untuk sepenuhnya menghilangkan bahaya ini di dalam tubuhnya. Dengan beberapa boneka kera besar yang bertindak sebagai penjaga di kebun obat untuk menanggapi setiap kunjungan mendadak, dia memasuki ruang pemurniannya. Hanli duduk bersila di ruangan yang sunyi dengan ekspresi serius dan membenamkan rasa spiritualnya ke dalam tubuhnya. Dia memeriksa bola cahaya keemasan berkilau yang terkandung di dalam dantiannya dan memperhatikan bahwa nggak ada perubahan. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk mengendalikan petir penakluk iblis yang menyelimuti energi berbahaya dan membuat jaring petir perlahan-lahan mengendur untuk mengungkapkan celah. Energi yang terkandung dalam petir yang awalnya tenang, segera menjadi gelisah dan liar, bergegas keluar dari celah. Tepat ketika untayan energi berbahaya mulai mengalir keluar, indera spiritual Hanli mulai bergerak, dan petir emas menyelimutinya sekali lagi, menutup celah dan menahan energi roh angin yang tersisa. Nggak tahu ki berbahaya macam apa yang terkandung dalam energi roh angin. Hani merasa sangat khawatir kepingan ini dapat merusak meridiannya. Menolak perasaan gelisahnya yang luar biasa, dia mengedarkan semua kekuatan sihir di tubuhnya dan mulai dengan paksa mengeluarkan sepotong energi berbahaya. Saat dia duduk tanpa bergerak di dalam ruangan yang tenang, butiran besar keringat mulai mengalir dari kepalanya, dan wajahnya memucat. 4 jam tanpa sadar telah berlalu. Hanli membuka matanya dan dengan semangat melihat sekeliling. Dia kemudian melambaikan tangannya dan menjentikkan jarinya, menembakkan 2 tetes cairan abu-abu ke dinding batu. 2 lubang kecil muncul di tempat mereka menyerang. Hanli menghela nafas panjang lega dan menyeka keringat dingin di dahinya. Meskipun proses pengusiran sangat menyakitkan dan berat, itu masih berhasil. Jika dia melanjutkan proses pengusiran ini, dia memperhitungkan bahwa itu akan memakan waktu setengah tahun sebelum tubuhnya benar-benar bebas dari energi roh angin. Ini sangat menghilangkan banyak kekhawatiran di benaknya. Setelah beberapa saat beristirahat, Hani dengan tenang mengeluarkan selip batu giok hitam dari kantong penyimpanannya dan melihat-lihat metode pembentukan formasi pembatasan roh. Dia selalu cukup tertarik dengan formasi mantra ini, tetapi dia nggak pernah punya waktu untuk memeriksanya dengan cermat. Dia sekarang mengambil kesempatan untuk menyelidikinya, karena dia nggak akan merasa benar-benar aman sampai dia memiliki formasi pembatasan roh yang ditempatkan di sekitar kediaman guanya. Pada hari-hari berikutnya, Hani mulai membagi waktunya menjadi beberapa bagian.
Terlepas dari 4 jam yang dia gunakan untuk mengeluarkan energi roh angin dan sedikit waktu yang digunakan untuk memperbaiki mutiara jiwa menangis, dia akan menghabiskan sisa waktunya mempelajari formasi pembatasan roh. Adapun kebun obat luar, Hani memiliki banyak boneka yang merawatnya. Selain itu, Hani terus memanfaatkan cairan hijau untuk mematangkan rumput rok pelangi dan memberikannya kepada kumbang pemakan emasnya. Dia samar-samar merasa bahwa kumbang ini akan bereproduksi sekali lagi. Dengan gaya hidup yang monoton ini, beberapa bulan berlalu dalam sekejap mata. Selama waktu ini, Mupailing mengunjunginya 2 kali. Begitu dia melihat bahwa Hani merawat kebun obat sesuai dengan kondisinya, dia nggak lagi memperhatikan taman itu. Adapun seni es mendalam, wanita itu nggak tertarik untuk mengambil inisiatif untuk menjelaskan apapun, karena Hani nggak mengajukan pertanyaan apapun. Mupailing terus-menerus memperlakukan Hani dengan ketidakpedulian yang netral selama kunjungannya, seperti yang dia inginkan. Akan lebih baik baginya untuk membuat wanita ini lupa bahwa taman obat ini bahkan ada. Jika dia berhenti mengunjunginya, itu akan sangat nyaman untuk kultivasinya. Setelah 1 bulan lagi berlalu, Hani akhirnya memahami pemahaman yang hampir lengkap tentang formasi pembatasan roh dan segera meletakkannya di sekitar gunung sesuai dengan pemahamannya. Akibatnya, fluktuasi ki spiritual samar dari formasi mantra telah sepenuhnya menghilang. Dari luar, gunung kecil itu tampak sangat biasa, sangat memuaskan Hani. Dalam 3 bulan berikutnya, Hani telah sepenuhnya menyempurnakan mutiara jiwa menangis hingga selesai dan mengeluarkan energi roh angin secara keseluruhan jauh lebih cepat dari yang dia duga sebelumnya. Tapi yang paling mengejutkan Hanli adalah bagaimana dia nggak merasakan sakit atau sakit kepala saat menghubungkan indera spiritualnya dengan mutiara jiwa menangis ketika dia benar-benar menyempurnakannya. Tampaknya, evolusi tak terduga dari binatang jiwa menangis juga menyebabkan mutiara jiwa menangis yang mematikan juga mengalami transformasi yang aneh. Hani sangat gembira dengan penemuan itu. Adapun energi roh angin yang berbahaya, meskipun sulit dan melelahkan untuk mengeluarkannya dari tubuhnya, begitu dia mengeluarkan sebagian besar, itu menjadi jauh lebih mudah untuk ditangani. Gak hanya energi berbahaya yang gak terlalu menyakitkan untuk ditangani, tetapi dia juga mampu mengeluarkannya dari tubuhnya dalam waktu yang jauh lebih singkat. Beberapa helai energi terakhir sangat mudah dihilangkan. Setelah hati-hati memeriksa tubuhnya beberapa kali dan gak menemukan kelainan, Hani akhirnya merasa lega. Dengan hal-hal yang paling penting sudah diurus, Hani memusatkan perhatiannya pada kultivasi dan pil obat yang disempurnakan dari Nine-Girl Spirit Ginseng. Dia merenungkan selama beberapa hari tentang masalah kultivasi, sebelum memutuskan untuk secara bersamaan mengolah lapisan keempat teknik perkembangan hebat dan seni pedang inti biru. Menurut pengalamannya sebelumnya dengan membentuk inti emas, indera spiritual yang kuat tampaknya sangat bermanfaat dalam menembus kemacetan. Bahkan jika lapisan keempat teknik perkembangan hebat sangat sulit, Hani berencana untuk mencobanya. Bahkan jika indera spiritual nggak memberikan manfaat yang sangat besar dalam memadatkan jiwa yang baru lahir, setidaknya akan terbukti sangat bermanfaat ketika menghadapi musuh. Sementara jalan ini mungkin agak meningkatkan waktu yang diperlukan untuk mencapai tahap jiwa baru lahir palsu. Hani nggak percaya pilihan itu salah, karena dia hanya akan kehilangan sedikit waktu pada saat terburuk. Adapun masalah pemurnian Nine-Girl Spirit Ginseng, Hani nggak bisa lalai. Sementara bahan lainnya dengan mudah diganti, Nine-Girl Spirit Ginseng, rumput gema iblis kelas 8, dan tanduk batu akik nggak dapat ditemukan di selatan surgawi. Jika dia gagal dalam proses penyempurnaan pil, Hani akan dibiarkan tanpa alternatif. Akibatnya, Hani mulai mempelajari formula Nine-Girl Spirit Ginseng di antara kultivasinya. Dia sering memperbaiki beberapa pil yang berbeda, sesuai dengan teknik yang dijelaskan dalam formula untuk meningkatkan teknik ramuan pilnya sendiri. Waktu mulai perlahan berlalu saat dia berulang kali mengolah dan memurnikan pil. Selama periode ini, Hani juga telah meluangkan waktu untuk mempelajari aksara iblis.
sebagai persiapan untuk memahami buku persembunyian kuno dan pelat tembaga yang dimilikinya, sehingga dia akhirnya dapat mempelajari isinya. Dengan memanfaatkan memori eidetiknya, Hani dapat dengan mudah memahami karakter iblis kuno dan mulai melihat-lihat detail buku persembunyian. Buku persembunyian kuno berisi seni iblis yang dikenal sebagai transformasi 9 angin. Setelah melihatnya, Hani menemukan bahwa teknik itu khusus untuk binatang iblis tipe burung. Itu berisi serangkaian seni mantra, teknik tubuh, dan 2 teknik rahasia. Seni mantra dan teknik tubuh gak mungkin dipelajari, kecuali jika iblis yang kuat mengolahnya. Seseorang akan menemukan tubuh mereka meledak di tengah jalan saat mereka mengolahnya. Adapun 2 teknik rahasia, salah satunya adalah teknik persembunyian tanpa nama yang telah dia gunakan selama ini. Teknik angin tersembunyi. Namun, teknik persembunyian tanpa nama sedikit diubah dari aslinya agar lebih cocok untuk kultivator manusia. Saat ini nggak ada nilainya bagi Hani selain untuk referensi. Namun, teknik rahasia lain yang dijelaskan sangat menarik bagi Hani. Teknik penghindaran bayangan darah. Sesuai dengan namanya, teknik penghindaran bayangan darah adalah teknik gerakan aneh yang menarik dukungan dari esensi darah seseorang dan memungkinkan seseorang untuk melarikan diri lebih dari 50 meter dalam sekejap. Teknik rahasia yang menarik dukungan dari esensi darah seseorang untuk menampilkan kemampuan hebat adalah sesuatu yang mampu dilakukan oleh sebagian besar kultivator jalan iblis. Namun, penghindaran bayangan darah ini sangat berbeda dari teknik rahasia manusia. Pertama-tama, seseorang gak mampu mengendalikan jarak yang ditempuh dengan teknik ini. Ketika teknik ini diaktifkan, seseorang akan langsung berubah menjadi buram merah saat mereka menembak lebih dari 50 km jauhnya. Kedua, teknik rahasia ini membutuhkan esensi darah dalam jumlah besar dan tetap. Setelah teknik diaktifkan, esensi darah untuk teknik ini akan segera menyala. Namun, jika seseorang kekurangan esensi darah yang cukup untuk menggunakan teknik ini, teknik tersebut akan menyebabkan tubuh seseorang pecah di tengah jalan dan berubah menjadi awan darah kental. Itu adalah teknik yang benar-benar berbahaya. Mengaktifkan teknik ini membutuhkan sepasang sayap. Karena teknik penghindaran bayangan darah terlalu cepat, tanpa sayap untuk menjaga keseimbangan dan teknik pencerahan tubuh tertentu, teknik ini dapat menyebabkan seseorang menabrak bumi setelah menempuh jarak yang pendek, atau kembali ke tempat awal. Singkatnya, tanpa sayap, pelarian yang bersih adalah sesuatu yang mustahil. Hani dengan hati-hati membaca teknik rahasia beberapa kali. Nggak peduli bagaimana dia melihatnya, dia merasa sangat cocok untuknya berkultivasi. Sementara manusia lain mungkin gak memiliki sayap, Hani memiliki sayap pada petir. Itu gak berbeda dengan sayap sejati. Jika teknik penghindaran bayangan darah benar-benar menakjubkan seperti yang dijelaskan, maka itu adalah teknik yang optimal untuk melarikan diri. Bagaimanapun, sayap pada petir hanya bisa menggunakan penghindaran petir untuk melakukan perjalanan di area kecil. Itu hanya akan berkedip tanpa henti dan gak akan mampu melarikan diri dengan bersih. Setelah melakukan metode kultivasi teknik penghindaran bayangan darah keingatannya, dia mulai melihat melalui pelat tembaga. Pelat tembaga nggak memiliki nama untuk tekniknya, dan keterangannya nggak masuk akal. Hani juga menemukan postur kultivasi yang aneh tak terduga. Setelah melirik teknik yang direkamnya, Hani menjadi sangat bingung. Setelah semua ini, Hani samar-samar mengingat apa yang dikatakan naga banjir. Piring asal surgawi ini tampaknya rusak sehingga nggak dapat digunakan lagi. Gak heran mengapa dia nggak bisa memahami piring itu. Setelah menyadari hal ini, Hani menjadi sangat putus asa dan hanya bisa meletakkan piring itu. Sejak hari itu, Hani menambahkan teknik penghindaran darah ke rutinitas kultivasinya selain teknik perkembangan hebat dan seni pedang inti biru. Meskipun dia kemudian merasa bahwa dia telah memahami tekniknya, dia nggak berani mengujinya dengan gegabah. Penurunan besar dalam esensi darah bukanlah sesuatu yang bisa dijadikan lelucon. Ini berlanjut selama setengah tahun. Tanpa disadari, waktu berlalu. Suatu hari,
Hanli duduk di dalam ruangan yang tenang saat dia mengembangkan teknik perkembangan hebat. Ketika dia tiba-tiba membuka matanya,